Terima kasih Anda masih di Mata Najwa. Malam hari ini debat tim pemenangan, tim sukses sudah hadir. Tim sukses dari kandidat Ahok Jarot dan juga dari kandidat Anies Sandi. Sekali lagi kami harus sampaikan bahwa tim kandidat Agus Silvi sibuk untuk datang malam hari ini. Pemirsa, saya akan tunjukkan salah satu hasil survei. Apa yang pemilih Jakarta inginkan dari calon pemimpinnya. Ini dia, yang pertama yang diinginkan adalah yang bersih dari korupsi, tegas, merakyat, santun, agamis, berani, cerdas, tapi yang paling tinggi pertimbangan memilih adalah bersih dari korupsi, tegas, dan merakyat. Siapa yang akan klaim memiliki semua dari kualifikasi tadi? Karena kan politisi, Bang Ruhut langsung angkat tangan. Klaim Anda, Ahok memiliki semua kualifikasi tadi? Apa yang dikatakan Nana, ya, itulah ada di calon Ahok Jarot. Yang mana yang paling banyak? Hah? Yang mana yang paling banyak? Calon lain tidak punya kualitas itu. Calon lain tidak bersih, tidak tegas, tidak merakyat, tidak santun, agamis. Nomor 4 santun, yakin? Karena itu terima kasih Tuhan, mereka sudah memang lebih dahulu, mereka sudah bukti. Yang lain bukan saya katakan belum, tapi kan masih janji. Rakyat hati-hati dengan janji nanti kecewa. 5 tahun ke depan baru nanti pilkada. Hati-hati gigit jari. Ya, nah ini sudah bukti. Dan 5 kriteria itu, nomor 1 Ahok Jarot orangnya jujur. Oke. Yang kedua, pesan Bapak Joko Widodo, kerja, kerja, kerja. Terima kasih Nana. Ada tanggapan? Bang Ferry, kalau dari karakter tadi mana yang memenuhi, yang memang sesuai dengan yang diinginkan warga Jakarta? Jujur tadi jelas, Mas Anies Baswedan dikenal pegiat anti korupsi dan banyak tokoh-tokoh mantan komisioner KPK yang ikut mendukung tim pemenangan Anies Sandi. Kemudian juga merakyat, tentu merakyat karena dua-duanya Mas Anies Baswedan dan Bang Sandiaga Uno ini memiliki karakter dibesarkan di lingkungan orang tua yang pendidik. Jadi mereka adalah orang yang terbiasa bersentuhan dengan masyarakat. Jadi dalam ranah apapun saya yakin dua tokoh ini akan pasti bisa merakyat. Kalau tegas? Ya terbukti kan mimpin puluhan ribu orang, kalau nggak tegas nggak mungkin. Jadi, aku juga ada tambahan. Iya, silakan. Mohon maaf Bang. Sebenarnya salah satu contoh sempurna yang orang bisa lihat itu keputusan Mas Anies untuk membatalkan UN sebagai syarat kelulusan. Mohon diingat, ini mengubah ini nggak gampang. Dan sebenarnya yang mengendorse UN saat itu adalah Wakil Presiden Bapak Yusuf Kalla. Jadi ketika diputuskan untuk dibatalkan karena demi kebaikan anak-anak Indonesia itu dilakukan. Bayangin betapa susahnya memperjuangkan itu. Dibutuhkan keberanian dan ketegasan dan akhirnya terjadi. Akhirnya udah nggak ada kan yang kesurupan sebelum ujian. Tobas, tanggapannya Jadi gini. Apakah itu contoh ketegasan yang harus diakui? Begini, ketegasan itu kan juga terkait dengan kejujuran yang tadi sudah kita bicarakan. Ya, kejujuran ini juga harus terwujud dalam keberanian untuk melakukan tindakan-tindakan yang revolusioner yang membuat orang-orang menjadi takut untuk berbuat jahat, takut untuk korupsi, takut untuk menjadi maling. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi di DKI Jakarta ini dengan karakter Pak Ahok dan Pak Jarot, itu menunjukkan sudah tidak ada lagi yang berani menjadi maling anggaran di DKI ini. Kenapa? Ya disikat semua sama Ahok dan Jarot. Nah, jadi kejujuran ini juga harus diimbangi dengan keberanian juga untuk mempergunakan kejujuran ini dalam bentuk kebijakan-kebijakannya. Itu yang Anda lihat tidak dimiliki oleh calon sebelah? Ya, kalau saya melihatnya begini, ya. Kita sangat akui bahwa Pak Anies dan Pak Sandi ini orang yang jujur. Oke. Tapi kan apakah kejujuran itu hanya disimpan di dalam diri pribadi atau kan bisa dikeluarkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang memang sudah dirasakan oleh kita semua? Ini kan masih menjadi pertanyaan. Ya, masih yang tadi kata Bang Ruhut masih menjadi janji yang masih kita bisa dia positif, bisa negatif atau bisa nol, tidak ada artinya sama sekali. Nah, ini yang kita nantikan. Kalau misalnya Pak Ahok dan Pak Jarot sudah jelas kok, kita sudah rasakan. Oke, kita minta tanggapannya. Ya, tegas itu sebaiknya berlaku umum. Tegas ke atas, tegas ke bawah. Yang didukung Yang didukung Pak Ruhut ini
kurang tegas ke atas, tegasnya ke bawah. Jadi, Fer, Itu, Maksudnya Enggak. kurang tegas ke atas tuh bagaimana Bang Ferry? ya justru malah menurut saya jadi jauh lebih lunak ke atas, tegas bahkan lebih kejam ke bawah. ke atas Fer. Enggak, saya ingin tanggapi Ferry, dengar semua kan? Harus berlaku umum. Nah, Ingat, Cocok. untuk gubernur DKI harus orang yang bukan umum-umum. Ya. Orang yang mempunyai nilai tambah. Itulah Ahok Jarot. Anda ketika tadi Anda bilang hanya ke atas dan tidak ke bawah, itu maksudnya bagaimana? gini, kepada misalkan dalam beberapa kasus soal reklamasi, soal yang lain-lainnya yang kemarin disangkakan gitu kepada petahana ini kan itu terlihat bahwa petahana ini punya privilege, punya hubungan keistimewaan dan sangat sulit dibayangkan beliau sang petahana ini bisa tegas keras kepada orang-orang yang punya hubungan dan relasi sangat istimewa dengan petahana. Tetapi pada kasus yang lain ketika melakukan apakah namanya relokasi atau penggusuran dan lain sebagainya, itu petahana ini seringkali melibatkan aparatur keamanan tanpa kemudian petahana ini membangun hubungan komunikasi yang baik seperti yang dicontohkan oleh gubernur sebelumnya yang sekarang udah jadi presiden yang melakukan komunikasi dengan rakyat ketika Baik, kita minta tanggapannya. ya kayak gitu kan bagus gitu. Jadi justru Pak Ahok ini sangat keras dengan pengembang, ya. Orang-orang yang mau turut membangun Jakarta itu dibuat rambu-rambunya, tidak bisa macam-macam, tidak bisa suap-suap, ya semua harus berjalan dengan ketentuan yang ada. Ya termasuk juga misalnya soal kontribusi tambahan itu keras sekali. Ya harus ikut. Kalau nggak mau ya sudah, nggak usah ikut membangun Jakarta. Banyak pilihan-pilihan lagi yang lain. Nah, jadi ini persepsi yang mau dibangun, padahal kenyataannya tidak begitu. Nah, kalau kita bicara bahwa sikap tegas dan keras ini berlaku umum, itu sudah dilaksanakan oleh Pak Ahok dan Jarot. Nah, tapi sayangnya kemudian coba dibangun persepsi yang keliru, yang menurut saya dalam berbagai kesempatan harus kita luruskan supaya juga masyarakat tidak mendapatkan informasi yang sesat. Nah, ini informasi yang sesat yang harus kita luruskan. Apakah itu sesat atau itu memang persepsi yang memang kemudian digunakan untuk menjelaskan keunggulan dan kelemahan kandidat yang lain? Menurut Anda itu sesat atau tidak, Panji? Tanya warga Yang- Jakarta aja kan gitu. Rasanya yang bisa menjawab adalah bukan kita yang di atas meja ini, tapi warga Jakarta, dan kita harus tanya apa yang mereka persepsikan dari apa yang mereka dengar dan lihat dari pemimpinnya. Persepsi Anda terhadap Ahok Jarot apa? Saya sadari beliau-beliau bisa kerja, kita bisa lihat hasilnya, tapi di balik majunya Jakarta ada yang tertinggal dan itu adalah manusianya. Dan itu yang sangat kelihatan. Bisa bicara statistik bahkan saking kelihatannya. Ya, kalau bicara manusia ya. Kurang sentuhan manusia. Kurang sentuhan manusia. Begini. Baik, sebelum ditanggapi saya ingin supaya fair, apa persepsi Anda terhadap Anies Sandi? Kalau saya ya kebetulan saya kenal juga dekat ya. Tapi dalam kesempatan ini terpaksa saya harus sampaikan bahwa kalau Pak Anies dan Pak Sandi terlalu banyak hal-hal yang abstrak yang disampaikan ya. Ada bicara konsep tapi ketika ditanyakan lebih detail bagaimana cara melaksanakan konsep itu tidak ada jawaban yang jelas. Nah, akhirnya kan kita jadi bertanya-tanya nih sebenarnya implementatif atau tidak sih ide dan gagasannya. Nah, ini yang kemudian membuat kita menjadi ragu apakah memang yang disampaikan konsep-konsep itu memang bisa dilaksanakan atau tidak. Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Oke. Nah, jadi saya tambahkan Tobas, karena ini gubernur DKI kan, bicara DKI Betawi kan. Jadi maksud Tobas, apa yang mereka katakan, mimpi kali ye. Baik. Karena tadi persepsinya sudah disampaikan, saya ingin menambahkan ini persepsi yang kemudian muncul di sosial media. Ini dikumpulkan oleh beberapa lembaga yang memang meneliti apa yang ditangkap di sosial media. Persepsi terhadap Ahok, nanti kemudian tolong ditanggapi, Ahok dianggap kerap melanggar dan menerabas aturan, gayanya kasar dan menyakiti. Persepsi terhadap Anies disebutkan berambisi kekuasaan, tidak cukup tegas untuk jadi pemimpin Jakarta. Apakah itu persepsi yang akurat? Dan kalau memang tidak akurat, silakan dibantah malam hari ini. Siapa yang mau membantah lebih dulu? Saya rasa kalau misalnya ngomongin persepsinya adalah haus jabatan ya,
Itu sebenarnya rada aneh karena kita semuanya bahkan bukan cuma yang ada di sini, semuanya ditawarin kesempatan untuk berdampak untuk Jakarta. Jadi rasanya itu tudingan yang perlu kita pertanyakan. Yang kedua adalah tentang Tidak cukup tegas. tinggal dilihat aja sama track record yang pernah terjadi. Sekarang gini, kalau memang bilang bisa kerja, harusnya kelihatan hasilnya. Tapi belakangan ini ada banyak yang direncanakan tidak terjadi yang berdampak langsung sama Jakarta. Penyerapan anggaran petahana yang cuma 60%-an menandakan beliau katanya tahu rencananya tapi kelihatannya ada kendala dengan realisasinya. Sehingga banyak program-program yang ada hubungannya dengan macet dan banjir tertahan. Dan yang kena adalah warganya. Baik. Persepsi soal Ahok kerap melanggar, menerabas aturan, gayanya kasar dan menyakiti. Persepsi itu betul atau tidak? Sama sekali tidak benar. Ya, Pak Ahok ini sangat taat dengan aturan. Kalau misalnya ditanyakan kebijakannya itu dasar hukumnya apa, pasti selalu bisa dijawab dan bisa dijelaskan dengan baik. Nah, yang kedua, Pak Ahok ini memang harus kita akui orangnya keras ya dan tegas terhadap, nah pertanyaan kepada siapa Pak Ahok ini keras dan tegas? Kepada orang-orang yang nggak benar, kepada orang-orang yang mau jadi maling, kepada orang-orang yang memanfaatkan programnya untuk kepentingan pribadi. Nah, orang-orang inilah yang dimarah-marahi oleh Pak Ahok. Pak Ahok tidak memarahi orang-orang yang baik, orang-orang yang memang mengikuti aturan dan sebagainya. Nah, oleh karena itulah kembali ke soal pembangunan manusia. Sekarang di DKI Jakarta, kita lihat ada perubahan. Apa perubahannya? Ada karakter yang selama ini kita lihat warga Jakarta sering semrawutan, tidak tertib, tidak mau antri, senangnya menyuap kalau menjalani pelayanan publik. Sekarang orang-orang takut buat nyuap, mau disuruh antri jadi ikut antri. Nah, ini ada perubahan karakter. Itu semua karena Ahok? Ya, itu karena Pak Ahok secara tegas membangun sistem yang membuat orang akhirnya mengikuti itu. Bagaimana Nah, ini karakter yang terbangun oleh setuju dengan itu, Bang Ferry? Kan itu kemarin karena efek dari instruksi Presiden soal pemberantasan pungli. Mungkin itu efek dari itu, tapi itu Jadi pun bukan juga sebelumnya itu Pak Ahok sudah menjalankan pemberantasan Enggak. pungli sebelum nggak usah diterapkan nggak usah pemberantasan gitu. pungli. Mas Taufik Basari keluar dari sini aja masih banyak polisi cepek kok dari keluar dari Nah, Metro itu PR TV. kita semua harus Nah, kita bereskan, bukan. tapi sudah Itu mulai bukti oleh bahwa Pak Ahok. nggak jalan. Jadi sebenarnya pembangunan kultur yang dimaksud Mas Taufik Basari itu tidak terrefleksikan di dalam struktur yang berupa perangkat kebijakan maupun aturan-aturan yang dibuat oleh gubernur petahana ini. Baik. Ini kan enggak. Nah, sekarang Mas Ferry udah pernah ke kelurahan belum? Bikin separator. Sudah pernah ke kecamatan belum? Ya. Rasakan bedanya antara beberapa tahun yang lalu dengan pelayanan pada saat ini. Kita benar-benar seperti dilayani dengan baik. Pelayanannya iya. Mereka bekerja, Oke. para aparat di kelurahan dan kecamatan, mereka bekerja dengan Oke. etos kerja yang tinggi. Kita Tidak ada lagi dengar. malas-malasan, Panji, baca koran bagaimana? dan sebagainya. Ya, itulah yang Ada terjadi. perubahan mental, Iya. ada perubahan Belum. pelayanan di kelurahan? Mohon maaf, tapi tadi yang saya lihat adalah opini lawan opini. Kita ngomong fakta aja. Oke, misalnya Mas Tobas bilang petahana peduli dengan warga, peduli dengan manusianya. Gini rasionya Indonesia di bawah Pak Jokowi turun. Kesenjangan antara yang kaya dan miskin turun. Cuman satu tempat di Indonesia yang naik dan itu Jakarta. Kesenjangan di Jakarta naik keliru ini juga. Statistiknya bisa dilihat Bang Tobas. Statiknya turun malah dari 1,45 menjadi 1,43 Mohon maaf, di dari atas 2000 rata-rata Maret Jakarta. 2015 ke Maret 2016. Kita punya datanya harusnya sama. Bang Tobas, di Ya, atas rata-rata Indonesia. Nggak bisa, itu turun, makanya angkanya dari mana? Coba baca lagi deh. Baik. Itu Itu turun. Sekarang udah hampir 1,43 baik. di Jakarta. Gini ya. Angkanya salah. Makanya saya sudah tahu. Saya sudah tahu. Gini. Saya sudah tahu akan karena pihak nomor 3 sudah pernah menyampaikan itu. Setelah saya cross check lagi, ternyata keliru. Makanya kita harus Bang Tobas, baik. luruskan. Turun tapi di atas rata-rata nasional. Jadi gini aja, gini Oke, aja. gini aja, kita break dulu. Setelah break kita